Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian adik-adik kelas 7 dan 8 yang kami sayangi dan yang kami banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marhaban ya Ramadan. Kita pada tahun ini telah dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala bersama bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang mulia, dan bulan yang penuh berkah. Kemudian selanjutnya berikut akan kami paparkan untuk teknis acara tanggal 14 April tahun 2021 tentang agenda Yaumul Ma'al Quran atau YMQ tahun 2021. Seperti kita tahu bahwa untuk tujuan kegiatan ini yang pertama adalah mendekatkan siswa dan siswi SMP IT Salman Al-Farisi kepada Al-Quran, karena kita tahu bahwa bulan Ramadan ini merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Maka untuk menambah kenikmatan kita dalam beribadah, maka program ini kita sasarkan dan kita arahkan kepada siswa-siswi SMPT Salman Al-Farisi. Kemudian yang kedua, selain tujuannya adalah mendekatkan kepada Al-Quran, juga nanti untuk berburu pahala kebaikan dengan membaca Al-Quran. Kebaikan itu sangat banyak dan salah satunya adalah membaca Al-Quran. Oleh karena itu nanti, karena kita telah terbiasa, ya adik-adik, kita telah terbiasa untuk membaca Al-Quran, maka kita mantapkan kembali di bulan Ramadan ini. Kemudian yang ketiga adalah menambah keimanan dan ketakwaan serta kecintaan terhadap Al-Quran selama Ramadan. Diharapkan setelah adanya agenda Yaumul Ma'al Quran ini ke depan, nantinya kita dapat memfollow up atau kita dapat menambah kecintaan kita dan setiap hari berinteraksi dengan Al-Quran agar nanti kebaikan selalu mendekat kepada kita dan dikaruniakan kepada kita. Kemudian untuk pelaksanaan Yaumul Ma'al Quran akan dilaksanakan pada hari Rabu 14 April 2021 pada pukul 4.00 waktu Indonesia Barat sampai 18.00. Nah, tempatnya di kediaman masing-masing. Jadi ini via online. Jadi nanti teknisnya adalah Ananda di rumah untuk membaca Al-Quran di waktu yang baik seperti itu di tanggal 14 April pada pukul 4 pagi sampai jam 6 sore. Di sini nanti akan kami jelaskan terkait teknis pembagian waktunya. Untuk penanda waktu dimulai YMQ ini, itu untuk awal start atau dimulainya itu setelah adzan subuh. Jadi setelah adzan subuh, maka itu merupakan tanda dimulainya Yaumul Ma'al Quran. Kemudian berakhirnya waktu YMQ ini itu dilaksanakan ataupun nanti ditandai dengan adanya azan maghrib. Itu berarti sudah selesai. Kemudian tempatnya berada di kediaman masing-masing, di rumahnya masing-masing. Misalkan lagi di rumah, misalkan nanti sedang berada di rumah nenek atau rumah kakek, ya berarti di rumah beliau, seperti itu. Pada intinya di kediaman masing-masing. Kemudian untuk pesertanya adalah seluruh siswa kelas 7 dan 8 SMPT Salman Al-Farisi. Dan dalam hal ini, dalam pelaksanaannya nanti itu akan didampingi oleh wali kelas. Jadi wali kelas nanti insya Allah akan standby dari jam 4 dari ba'da subuh sampai maghrib insya Allah. Pendampingnya nanti ada wali kelas mendampingi secara virtual, secara online. Nanti wali kelas bersifat sebagai reminder. Kemudian tim tahta itu nanti ikut membantu dalam rekap hasil ya capaian tilawah adik-adik semua. Jadi nanti adik-adik setiap ada reminder nanti diharapkan dapat mengisi capaian tilawahnya. Maka nanti tiap
sesi akan direkap oleh tim Tahta. Kemudian kita juga mohon bantuan kepada Umi, Abi, ayah, bunda yang ada di rumah untuk membantu mendampingi Ananda. Misalkan ayah bunda tidak bisa ataupun ada keperluan lain, bisa dipercayakan kepada keluarga yang ada di rumah. Kemudian kami sampaikan untuk agenda ini insya Allah bersifat wajib bagi kelas 7 dan kelas 8. Dan selanjutnya Bapak, Ibu, dan adik-adik kami sampaikan untuk seputar pelaksanaannya, kami sampaikan di sini adalah Ananda wajib tilawah di sini minimal 5 juz ya. Jadi minimal itu 5 juz, boleh lebih. Jadi minimalnya itu 5 juz. Misalkan nanti waktunya masih kemudian ingin menambah, maka boleh nanti ditambah secara mandiri seperti itu. Kemudian dimulai dari mana ya? Jadi Ananda itu ataupun siswa-siswi mulai dari mana dalam tilawah ini gitu kan. Jadi dimulai dari capaian terakhir Ananda di rumah. Jadi misalkan Ananda di rumah telah sampai di surat A misalkan atau surat B ayat 1 apa ayat 3. Nah, dari situ lanjutkan saja sampai 5 juz. Kemudian nanti dihitung sampai 5 juz. Jadi nanti tidak kita tentukan dimulai dari surat ini ayat ini tidak, namun karena kita menyadari bersama bahwa di rumah ya adik-adik itu punya capaian tilawah yang berbeda, maka kita startkan dari capaian terakhir adik-adik berada di rumah itu surat apa, ayat berapa, kemudian nanti ke depan tinggal dilakukan 5 juz untuk tilawahnya seperti itu. Kemudian untuk yang poin 3 ini kami sampaikan, kami ulangi lagi untuk dimulainya itu ba'da subuh ya, ba'da subuh. Jadi nanti bisa dimulai ba'da subuh. Karena tadi dikatakan jam 4 itu mulai tanda ya. Jam 4 lebih 22 itu kan waktu Sleman nggih untuk adzan. Jam 4 lebih 22 itu waktu tanda dimulainya tilawah untuk Yaumul Ma'al Quran. Tapi biasanya kesempatan untuk bisa dimulai itu baru ba'da subuh, karena ketika tanda adzan dimulai biasanya kan kita semua berangkat ke masjid seperti itu nggih. Nah, biar nanti fokus ibadah sholat subuh, habis sholat subuh, pada sholat subuh baru mulai untuk tilawahnya. Kemudian finishnya sebagai penandanya itu adalah adzan maghrib ya. Di sini kami tuangkan kata-kata di wilayah setempat karena tiap-tiap wilayah itu berbeda-beda ya. Ada yang berada di Sulawesi, ada yang berada di Kalimantan. Jadi tidak kami untuk penanda ini, penanda dimulainya Yaumul Mal Quran dan berakhirnya YMQ ini itu tidak berdasarkan jam, jadi berdasarkan penanda di wilayahnya masing-masing. Berdasarkan penanda di wilayahnya masing-masing, sholat adzan subuh dan adzan maghribnya seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk poin 4. Poin 4 ini tiap sesi akan dimonitor oleh wali kelas. Jadi nanti kita berikan rundown acara. Di rundown acara itu sudah ada kapan wali kelas nanti akan memonitor, kapan wali kelas nanti akan mereminder seperti itu. Kemudian nomor 5, semua siswa dapat mengisi laporan kegiatan. Jadi nanti setelah selesai atau pas sesi, jadi rencananya kami akan tekankan di setiap sesi saja, nanti kita berikan Google Form dan dari Google Form tersebut nanti akan melalui wali kelas akan disampaikan di grup masing-masing. Kemudian Ananda diharapkan untuk mengisi capaian tilawah tiap sesi seperti itu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati dan adik-adik yang kami sayangi dan yang kami banggakan, ada tambahan untuk catatan YMQ. Yang pertama adalah bagi adik-adik yang sedang dalam perjalanan yang memungkinkan ataupun tidak mungkin untuk disambi ya untuk membaca Al-Quran, maka kami berikan toleransi untuk bisa membaca Al-Quran di waktu yang
selain tanggal 14 April seperti itu. Selain dalam kondisi perjalanan juga di sini ada kondisi kesehatan yang kurang memungkinkan. Jadi nanti bagi adik-adik selain dalam perjalanan nanti kurang memungkinkan membaca Al-Quran, kemudian nanti juga misalkan kondisi kesehatan yang kurang fit seperti itu, maka nanti silakan untuk konfirmasi kepada wali kelas dan mengisi Google Form perizinan. Jadi nanti dalam grup kelas itu nanti akan kami sediakan Google Form laporan tilawah sama laporan perizinan seperti itu. Nah, setelah itu nanti bagi adik-adik yang belum bisa mengikuti YMQ di tanggal 14, maka diharapkan dapat menggantinya di hari lain dan dilaporkan ke wali kelas. Untuk hari lainnya kapan itu nanti akan dikomunikasikan oleh wali kelas seperti itu. Yang jelas dalam 1 minggu ini diharapkan sudah tuntas 5 juz yang telah ditugaskan di YMQ ini seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kami sampaikan bahwa yang nomor 2 adalah jika nanti kita menemui siswa yang tidak bisa sampai 5 juz dalam sehari, maka diharapkan dapat konfirmasi kepada wali kelas ya, di WA wali kelasnya. Kemudian diharapkan dapat menambah kekurangannya di hari lain dalam 1 minggu ini. Jadi selain nanti ada adik-adik yang berhalangan untuk ikut YMQ, nanti juga kita beri catatan kepada adik-adik yang dalam 1 hari tersebut belum bisa mencapai 5 juz seperti itu. Belum bisa mencapai 5 juz, misalkan baru sampai 3 juz, maka kurang 2 juz, maka pada pukul 6 sore ataupun pas adzan maghrib atau setelah buka puasa, silakan untuk konfirmasi kepada wali kelas tentang tidak bisa mengikuti 5 juz itu alasannya apa, kemudian kurangnya berapa juz, dan berjanji kapan akan menyelesaikannya seperti itu. Yang jelas dalam rentang waktu minggu ini. Dan yang nomor 3 ini seperti yang tadi pernah saya sampaikan bahwa mulai tilawah boleh dilakukan ya, atau mulai kita hitung secara administratif itu sudah mulai waktu YMQ itu adalah setelah adzan subuh. Jadi alarmnya itu adzan subuh, setelah adzan subuh berkumandang, kemudian sholat, setelah sholat masuk tilawah. Nah di situ sudah kita mulai untuk YMQ, mulai tilawah 5 juz seperti itu. Kemudian yang nomor 4, jikalau nanti sampai jam 6 dan sebelum jam 6 itu nanti Ananda sudah selesai 5 juz, misalkan ingin menambah lagi sampai jam 6 biar nanti lebih dari 5 juz juga boleh, tidak apa-apa, silakan. Jadi monggo misalkan ingin ditambah sendiri tilawahnya secara mandiri, silakan. Nanti dengan catatan tetap mengisi form tiap sesinya. Untuk sesi yang terakhir itu berapa juz seperti itu. Nanti kan kita total dari awal mulai sampai berakhir itu dari surat apa sampai berakhir di surat apa, ayat berapa, nanti dari tim tahta merekap berarti anak ini totalnya sekian juz seperti itu. Dan nanti alhamdulillah sekolah telah menyiapkan penghargaan, ini bisa sertifikat atau penghargaan yang lain bagi siswa yang telah selesai minimal 5 juz. Misalkan nanti selesai 5 juz berarti nanti siswa dapat sertifikat. Misalkan nanti siswanya selesai 6 juz, maka di sertifikat itu tulisannya 6 juz seperti itu. Tulisan capaian siswa nanti akan kita tuangkan di sertifikat seperti itu. Kemudian selanjutnya kami sampaikan berikut untuk rundown agendanya. Rundown agendanya di sini kami ada jam 4:22. Jam 4:22 kami ambilkan ini waktu subuh untuk wilayah Sleman nggih Bapak Ibu dan adik-adik. Jadi jam 4 sampai jam 6 itu tilawah sesi 1. Tilawah sesi 1 dimulainya dari capaian terakhir adik-adik tilawah di rumah itu surat apa, dan monggo diteruskan saja dari situ menuju 5 juz. Seperti itu. Kemudian nanti
akan ada reminder wali kelas pada pukul 6. Jadi pada pukul 6 pagi nanti wali kelas akan nge-share di grup kelas masing-masing terkait link capaian tilawah tiap sesi dan nanti link perizinan. Itu insya Allah akan di-share oleh wali kelas. Dan kami usahakan nanti wali kelas bisa tepat waktu nggih, jam 6 untuk bisa nge-share ya informasi dan link capaian tilawah seperti itu. Kemudian jam 6.30 ya, ini ada jeda 30 menit. Jam 6.30 sampai jam 9.00 itu ada tilawah sesi 2. Kemudian nanti ada reminder sesi 2 pada pukul 9 pagi. Monggo jam 9 pagi nanti berarti ngisi lagi Google Form. Jadi Google Formnya itu diisi jam 6 pagi, kemudian jam 9 pagi seperti itu. Nah, Ustadz misalkan nanti ada anak ingin mandi atau misalkan ada yang ingin ada beberapa keperluan seperti itu. Ya monggo saja, tidak apa-apa, yang jelas waktu tetap berjalan seperti itu. Misalkan ingin MCK di pagi hari, monggo silakan jam berapapun, yang penting ini kita sampaikan waktu tetap berjalan seperti itu. Jadi silakan, dan ini kita kasih waktu 30 menit jam 6 sampai jam 6.30 itu bagi Ananda ataupun bagi ya siswa-siswi yang ingin melakukan aktivitas rutin pagi hari, monggo silakan 30 menit. Misalkan kurang ya silakan ditambahkan berapa menit dan dengan catatan waktu tetap berjalan seperti itu. Kemudian pada jam 9 pagi sampai jam 10 selama 1 jam nanti akan ada taujih ya dari tim tahta. Jadi istilahnya pembukaan ya, pembukaan untuk acara YMQ, tapi biasanya untuk pembukaan dilaksanakannya pagi sebelum YMQ dimulai gitu nggih. Karena ini YMQ-nya sudah dimulai, maka ini bukan pembukaan ya, tapi istilahnya adalah ada arahan dari tim tahta seperti itu. Dan semuanya wajib ikut via Zoom meeting. Jadi jam 9 setelah masih tilawah, setelah Anda ngisi form langsung masuk ke Zoom untuk kita sama-sama mendengarkan arahan dari tim tahta seperti itu. Kemudian selanjutnya ini taujihnya jam 9 sampai jam 10. Nanti ada jeda 30 menit ya, mungkin untuk meregangkan sejenak leher, kemudian olahraga ringan gitu silakan. Kemudian jam 10.30 sampai jam 12 itu tilawah sesi 3. Tilawah sesi 3 nanti adik-adik silakan untuk mengisi Google Form jam 12. Tiap reminder nanti adik-adik diharapkan dapat mengisi Google Form seperti itu. Kemudian ada jeda waktu 1 jam, monggo digunakan untuk waktunya secara efektif. Jadi kita mulai lagi tilawah sesi 4 itu jam 1 sampai jam 3 sore. Silakan bisa digunakan seoptimal mungkin waktu tilawah sesi 4. Nanti untuk reminder dan pengisian Google Form itu pada pukul 3 sore seperti itu. Kemudian nanti ada jeda 30 menit mungkin untuk al-matsurat ataupun untuk beberapa agenda yang lain. Jam 15.30 sampai jam 18.00 itu nanti akan ada reminder dari wali kelas ditambah penutupan acara YMQ oleh wali kelas masing-masing di grup seperti itu. Nah, misalkan kita lihat rundown ini, misalkan adik-adik ternyata selesai sebelum jam 6, maka itu sudah dihitung finish ya. Misalkan adik-adik selesainya jam 1 atau jam 3 atau jam 12, maka itu sudah dihitung finish seperti itu. Selanjutnya misalkan adik-adik ingin tilawah mandiri, monggo silakan tilawah mandiri untuk menambah pahala gitu nggih, menambah keimanan, monggo untuk tilawah mandiri. Nanti masih bisa dilaporkan terakhir capaian tilawah sampai surat apa, sampai ayat berapa seperti itu, bisa dilaporkan jam 6 sore ya. Kemudian adik-adik misalkan setelah jam 6 sore kemudian adik-adik tilawah lagi, maka setelah
tilawah setelah jam 6 itu sudah tidak bisa dihitung sebagai YMQ, karena YMQ ini selesai ketika adzan maghrib berkumandang, seperti itu. Adzan maghrib berkumandang. Gitu. Kemudian ada beberapa tambahan lain. Ya, ini kami sampaikan. Yang pertama adalah tiap sesi nanti wali kelas akan reminder di grup, ya, agar adik-adik nanti Ananda dapat mengisi Google Form capaian tilawah pada tiap sesi, ya. Sesinya ada tadi 1 2 3 4 itu. Kemudian ini yang saya sampaikan tadi, jika Ananda berhasil mencapai 5 juz sebelum waktu yang ditentukan, maka sudah bisa dianggap finish, ya, atau selesai. Namun jika ingin menambah jumlah tilawah maka dipersilakan. Dan data tercatat sampai pukul 6. Lebih dari itu berarti tidak tercatat. Yang mencatat nanti adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai amal baik dan amal jariah untuk kita semua. Amin. Gitu saja Bapak Ibu, kemudian adik-adik, atas informasi Yaumul Ma'al Quran di hari Rabu 14 April 2021. Mari kita berdoa mudah-mudahan acara besok Rabu bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Mari kita tetap semangat dalam menggapai pahalanya Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan lingkup bulan Ramadan di mana semua amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beruntung. Terima kasih, syukron jazakumullah khairon kasiron. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan.